Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, yang leluasa silakan berlutut. Setelah kita berlutut, kita dapat di tempat kita masing-masing menyelidiki diri kita, mengaku dosa-dosa kita, dan kita mohon belas kasihan Allah dengan darah Yesus menghapus dosa-dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, Allah dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Allah yang Maha Tahu, yang Maha Hadir, dan Allah yang Maha Kuasa. Bahkan Allah yang telah mengasihi kami melalui hadiah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, Engkau berikan keselamatan abadi melalui kehidupan Tuhan Yesus. Putra Allah telah menjadi putra manusia. Sebagai Adam yang terakhir, Tuhan Yesus telah dengan sempurna menjalankan seluruh hukum-hukum Taurat. Sebagai bukti dia adalah Allah 100%, manusia 100% yang tanpa dosa. Dengan demikian ia dapat mewakili kami manusia yang sudah berdosa untuk disalibkan. Dengan darahnya ia menghapus dosa seluruh dunia. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus, di mana karena pengorbanannya yang sempurna di atas kayu salib, kami mendapatkan keselamatan dan pengampunan dosa, sehingga kami dapat Engkau beli dengan tunai, dengan darah Yesus, dan Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami saat ini mengaku akan dosa-dosa kami, yang sudah kami lakukan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kiranya Roh Kudus menolong kami bertobat, dan darah Yesus menghapus dosa-dosa kami. Dan kami memerlukan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk kebaktian kami, di mana saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bahkan anak-anak sekolah minggu, dan juga orang-orang tua yang berusia senja di kelas sedang menyembah Engkau. Pimpinlah ya Bapa kebaktian kami, agar nama-Mu saja ditinggikan, dan kami mendapatkan perintah-perintah-Mu, firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami di masa yang terakhir ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini kami dapat memulai kembali kebaktian di gedung gereja ini setelah terhenti sejak minggu ketiga pada bulan Juli. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena begitu banyak kejadian yang telah menimpa kami sebagai pribadi, sebagai keluarga-Mu di muka bumi ini. Banyak di antara saudara-saudari kami yang sudah sakit COVID-19, tetapi Engkau sudah menyembuhkan mereka. Bahkan di antara keluarga kami, ada yang sudah berpulang ke rumah Allah Bapa. Ya Bapa, kami tahu bahwa semua ini adalah seturut dengan kehendak-Mu. Tidak ada rambut dari kepala kami satu helai pun bisa jatuh ke bumi kalau Engkau Bapa tidak mengizinkannya. Ya Bapa, kami sangat berterima kasih dan kami sangat bersuka cita bahwa pada hari ini kami bisa berkebaktian. Bahkan nanti setelah khotbah kami juga akan bersama-sama menghadap meja perjamuan Tuhan Yesus, di mana melalui perjamuan kudus kami tahu bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit untuk dosa-dosa kami. Dan kami juga saat ini tahu Tuhan Yesus segera datang ke bumi ini, kembali menjadi juru selamat kami, tetapi akan menjadi hakim untuk orang yang tidak percaya kepadanya. Tolonglah kami ya Bapa, pada saat ini kami masih bernafas, kami mau memberitakan Tuhan Yesus kepada keluarga kami, kepada kawan kami, kepada siapa saja yang kami temui tentang Tuhan Yesus. Kalau orang percaya Yesus, mereka diselamatkan. Tetapi kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka akan binasa selama-lamanya di danau api. Ya Bapa, kami saat ini berdoa untuk gereja-Mu, baik di Kubu Raya, di Sungai Raya Dalam, dan juga di Siantan. Pimpinlah gereja-Mu ini untuk berkembang, bukan hanya di
kota Pontianak, di Kuburaya, tetapi di berbagai kota di Kalimantan Barat, bahkan kalau boleh sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya Bapa, kami saat ini menyerahkan semua anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami datang menyembah Engkau pada hari Minggu. Kami percaya Bapa, ini adalah berkat terbesar kepada semua manusia, di mana pada hari perhentian orang Kristen kami dapat bertemu di rumah-Mu. Ini adalah suasana sorga ya Bapa, di mana satu saat nanti kami akan bersama-sama Tuhan Yesus di Yerusalem baru, selama-lamanya tidak terpisahkan. Dan kami mau ya Bapa, agar dalam kebaktian ini kami sungguh-sungguh seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Jangan sampai kami hadir di sini secara fisik, tapi pikiran kami melayang-layang kemana-mana. Tolonglah ya Bapa kami supaya bisa berkonsentrasi penuh pada kebaktian ini, sehingga nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Di antara kami yang hadir, Engkau tahu setiap persoalan kehidupan kami. Jika di antara anak-anak-Mu yang datang, ada yang sakit Engkau sembuhkan, ada yang mengalami pergumulan kehidupan secara ekonomi, edukasi, relasi, kiranya Engkau menolong mereka. Bahkan kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang nanti akan mengikuti pelajaran dasar Alkitab untuk dibaptis dewasa dan reafirmasi iman yang akan dimulai minggu depan. Kiranya dengan pelajaran ini iman mereka dapat ditingkatkan. Ya Bapak, kami juga ingat akan keluarga kami yang tidak di Kuburaya atau Pontianak, tetapi merantau keluar kota, bahkan merantau sampai ke luar negeri. Kiranya Engkau menjaga mereka, menolong mereka. Kiranya pada hari-Mu yang kudus ini, mereka juga dapat datang ke rumah-Mu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kami mengucap syukur untuk Presiden Jokowi yang sudah Engkau memberikan hikmat sehingga PPKM berbagai level dapat dilangsungkan. Dan kami melihat doa-doa yang sudah kami panjatkan, Engkau jawab. Di mana WNI yang terinfeksi COVID dapat semakin menurun. Bahkan di Sungai Raya ini, di Parit Baru ini, dari data statistik sudah tidak ada yang sakit COVID-19. Ini semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami berdoa supaya pemerintah mendapatkan vaksin 400 juta lebih, supaya 70% penduduk Indonesia dapat divaksin. Dan kami juga berdoa Bapak, supaya setiap warga negara dapat menjaga protokol kesehatan. Ya Bapak, kami juga saat ini mau menyerahkan ke dalam pimpinan-Mu untuk pemimpin-pemimpin di daerah sampai level pedesaan bahkan RT, agar dapat memimpin dengan baik. Jauhkanlah bangsa ini dari segala yang jahat, tetapi Engkau berikanlah yang baik kepada bangsa ini, yaitu di mana lebih banyak lagi orang-orang di Indonesia bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, kami juga secara khusus mau berdoa, karena pada hari Selasa nanti, sebagian dari anak-anak-Mu dan hamba-Mu akan kembali melakukan pembesukan dan pengabaran Injil. Sertailah langkah kami seperti Tuhan Yesus melangkah di seluruh daerah tanah perjanjian. Kami juga mau melangkahkan kaki kami membawa berita kebaikan kepada orang yang belum percaya. Ya Bapak, pada saat ini, jika di antara kami yang hadir ada mereka yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, kiranya melalui firman yang akan kami dengar, mereka dapat sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapak, kembali kami serahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa mengucap terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sudah mengirimkan ke WA gereja, yaitu pengajaran-pengajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini ya, pertama kali kita dapat berkebaktian lagi di gedung gereja ini. Karena sejak bulan Juli yang lalu,
pada minggu yang ketiga, kebaktian tidak dapat kita langsungkan di tempat ini. Ya, karena banyak kejadian. Yang pertama-tama adalah COVID-19. Itu membuat kota Pontianak dan sekitarnya harus mengalami PPKM level 4. Dan kita bersyukur bahwa saat ini selain gedung gereja sudah dapat dibuka kembali, sekolah-sekolah juga mulai dapat bertatap muka. Kiranya kesempatan pertemuan seperti ini kita gunakan sebaik-baiknya agar nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Jangan lupa kalau kita masih bernafas, kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Khususnya yang sudah terinfeksi COVID-19 akan merasakan bahwa kehidupan setelah sembuh dari COVID sekalipun fisiknya sudah berbeda daripada sebelumnya. Ada saja yang terasa kurang ya di dalam tubuh orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kalau yang belum terkena COVID, jagalah kesehatan baik-baik. Kalau yang sudah sembuh dari COVID, jangan lupa kita hidup karena Tuhan mengizinkan kita hidup. Bukan ya untuk hal-hal yang lain, tetapi untuk memberitakan Yesus segera datang sebagai juru selamat kita kalau kita percaya. Tapi kalau kita tidak percaya, orang itu akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan Yesus. Khotbah pada pagi hari ini judulnya adalah Petrus bersaksi bahwa Injil Tuhan Yesus, Injil Kerajaan Sorga harus diberitakan kepada semua orang, semua bangsa. Nah, bersaksi itu artinya dia mengalami peristiwa dan dia berkata-kata tentang apa yang sudah dialami. Itu namanya bersaksi. Kita bisa bersaksi ya, di depan orang dan bisa juga bersaksi di depan hakim di pengadilan. Nah, Petrus kalau kita lihat di sini pada pembacaan kita dari ayat 1 sampai 18, kita bisa membagi firman ini menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama itu dari ayat 1 sampai ayat 3. Nah, di situ dikatakan rasul-rasul, ini 11 rasul yang lain, dan saudara-saudara, ini orang-orang Israel yang bersunat di Yudea mendengarkan bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ini berita paling penting loh. Kalau di tangan kita ada firman Tuhan, kalau di tangan kita ada Injil Tuhan Yesus, kita bisa membacanya, kita bisa mengerti dan menerima firman Tuhan. Itu adalah peristiwa yang penting dalam hidup manusia. Nah, tetapi di sini kalau kita baca selanjutnya, ketika Petrus tiba di Yerusalem, ini adalah ibu kota orang Israel, orang-orang dari golongan yang bersunat, ini keturunan Abraham yang bersunat, 12 suku, mereka berselisih pendapat dengan dia. Dia ini adalah Petrus. Kata mereka, engkau Petrus sudah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa? Dan bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, orang-orang yang tidak bersunat yang pernah dikunjungi Petrus itu bisa kita baca di pasal yang ke-10 ya, dari ayat 1 sampai ayat 48, begitu panjang. Nah, siapakah Simon Petrus nanti akan kita pelajari, dan kenapa dia di sini ya sampai diminta bertanggung jawab. Sebagai orang Israel ada diet-diet khusus yang Tuhan sudah tentukan di dalam 5 kitab Musa. Mereka tidak boleh makan dari binatang yang kotor, bukan haram ya. Bahasa Indonesia itu haram. Kenapa haram? Karena kotor ya. Tuhan tidak mau orang Israel itu sakit. Maka ada binatang-binatang tertentu itu mereka tidak boleh makan. Contohnya babi. Kenapa orang Israel tidak boleh makan babi? Sebelum orang Arab tidak boleh makan babi, orang Israel itu sudah ribuan tahun nggak boleh makan babi loh. Siapa yang lebih dulu tidak boleh makan babi? Bukan orang Arab loh, orang Israel. Kapan mereka mulai tidak boleh makan babi? 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau orang Arab ya, kenapa tidak boleh makan babi? Kapan?
Kapan? Ya, hanya tahun 700. Mengerti ya? Siapa yang pertama tidak boleh makan babi? Kenapa nggak boleh makan babi? Karena kotor. Babi itu berkeliaran ya di hutan-hutan, di tempat-tempat yang terbuka, dan mereka makan dari tanah, sehingga dalam perut babi dan tubuh babi banyak cacing. Jadi nggak boleh makan. Tuhan bilang tidak boleh makan karena kotor, bukan haram ya. Ingat baik-baik ya. Yang kedua, kita lihat di sini, Petrus, dia dalam pasal 10, dia mengunjungi rumah seorang yang bernama Cornelius. Cornelius ini bukan orang Israel, dia tidak bersunat, kulitnya putih, kalau Petrus kulitnya sawo matang. Nah, kenapa Petrus bisa berkunjung ke rumah Cornelius? Karena pada saat Cornelius, dia adalah seorang tentara Roma yang membawahi 100 orang tentara, disebut kepala pasukan 100 atau centurion. Kalau kita baca dalam pasal 10, Cornelius itu mempunyai kriteria orang yang jempolan di mata masyarakat. Tetapi walaupun jempolan di mata manusia, di mata Allah dia belum selamat. Belum selamat loh. Kita seringkali melihat di masyarakat banyak orang-orang seperti Cornelius. Baik hidupnya. Hidupnya itu bagus di mata manusia. Tetapi Tuhan Yesus bilang orang seperti ini disebut sebagai orang yang sudah dekat dengan kerajaan sorga, tapi belum masuk. Nah, kenapa dia belum masuk? Karena dia belum menerima Injil yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Nah, Cornelius, kenapa dia disebut baik oleh Alkitab? Yang pertama, dia adalah orang yang adil. Apa itu adil? Adil itu artinya menjalankan hukum ya. Itu namanya adil. Menjalankan peraturan itu namanya adil ya. Kalau sekarang pemerintah mengatakan semua rakyat usia 12 tahun yang tidak punya penyakit, yang tidak boleh divaksin, harus pergi vaksin. Jangan sampai kita orang Kristen tidak mau divaksin. Tidak boleh ya. Kenapa nggak mau divaksin? Oh, takut jarum suntik, nggak boleh ya. Kita harus divaksin. Kemudian kita juga menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, Cornelius kenapa dikatakan adil? Karena dia menjalankan peraturan agama orang-orang Yahudi. Yang kedua, Cornelius terkenal baik. Ya, terkenal baik. Yang ketiga, Cornelius itu orang yang cinta kepada agama Yahudi. Cinta kepada agama. Ya, kalau kamu ditanya cinta nggak kamu kepada agama Kristen, kamu bilang cinta. Kenapa cinta? Hari Minggu kamu pasti datang ke gereja. Orang yang tidak cinta kepada agama Kristen Protestan, hari Minggu dia tidak ke gereja. Itu namanya tidak cinta. Yang berikutnya, Cornelius bukan hanya cinta kepada agama Yahudi, dia juga cinta menjalankan hukum-hukum dalam agama Yahudi. Selanjutnya, Cornelius dikatakan oleh Alkitab, dia cinta kepada manusia yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang yang perlu dia bantu. Sehingga pada saat dia sedang berdoa, orang Israel itu atau orang yang menganut agama Israel, mereka akan berdoa satu hari minimal 3 kali. Jam 9 pagi berdoa, jam 12 siang berdoa, jam 3 sore berdoa. Cornelius sedang berdoa, dan pada saat dia berdoa, apa yang terjadi? Jadi waktu kita sedang berdoa di dalam rumah kita sedang berdoa di gereja, itu peristiwa yang sangat penting loh. Jangan kita mengabaikan ya kehidupan doa. Jadi waktu dia berdoa, malaikat datang menjumpai dia. Malaikat itu diutus ya oleh Allah Bapa dari sorga, bertemu dengan Cornelius. Kalau kamu membaca Alkitab, tidak banyak orang yang pernah berjumpa dengan malaikat. Kita orang percaya Yesus satu saat akan bertemu dengan malaikat. Tetapi orang yang tidak percaya Yesus juga akan bertemu dengan malaikat sebagai apa? Malaikat yang menangkap mereka, menghukum mereka. Semua orang akan ketemu malaikat loh.
Kalau kita percaya Yesus, malaikat yang kita temui itu sebagai pelayan-pelayan kita. Karena kita anak-anak Allah, malaikat-malaikat akan melayani kita. Kalau orang tidak percaya Yesus, malaikat itu seperti tentara, menangkap mereka, melempar mereka ke dalam neraka. Semua orang akan jumpa malaikat. Dan Cornelius waktu dia berdoa, malaikat itu datang kepada dia. Kalau kita membaca di pasal 10, malaikat itu berkata pada Cornelius, "Hai Cornelius." Kok tahu ya nama Cornelius ya? Tuhan tahu setiap nama kita. Tuhan mengutus dia bertemu dengan Cornelius di kota Kaisaria di tepi Laut Mediterania. Itu ibu kota tentara Roma, pemerintahan Roma di tanah Palestina. Di situ kotanya sangat cantik ya, di tepi Laut Tengah yang sangat jernih airnya. Kalau kamu pergi di pantai Kalimantan, air di pantai Kalimantan itu keruh. Kalau kamu pergi ke pantai Bali, air di pantai Bali itu jernih sekali. Laut Mediterania ini begitu jernih. Lautnya kelihatan biru sekali, nggak ada lumpurnya. Dan di kota itu tinggallah Cornelius. Dia adalah seorang kepala pasukan 100. Dan saya percaya dia orang kaya. Kekayaannya bukan karena dia korupsi loh. Kemungkinan besar dia punya usaha-usaha sampingan. Sehingga Cornelius ini, malaikat bilang sama dia, "Cornelius, doamu sudah didengar." Doamu sudah didengar. Ya, kalau kita datang ke gereja, jangan lupa berdoa. Kamu mau berdoa untuk apa? Doakan. Tuhan tidak pernah memandang rendah doa anak-anaknya. Ya, seperti anak kecil, dia datang kepada kita, dia anak kita, dia minta sesuatu pada kita. Kita nggak pernah mengejek-ngejek dia, kamu kok mintanya ini? Enggak. Bapak kita di surga juga begitu. Kamu datang ke gereja, berdoa, dan sering saya katakan, doa kita yang sama adalah berdoa untuk keluarga kita yang belum percaya Yesus. Sama. Kamu punya doa sama dengan doa saya. Berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Nah, Cornelius dikatakan doamu sudah didengar. Yang kedua, ya, perbuatan sedekah kamu sudah Tuhan terima. Apa itu sedekah ya? Kenapa ada istilah sedekah? Kata sedekah itu dari kata bahasa Ibrani. Dari kata sadik, artinya adil. Kenapa disebut sedekah? Karena Cornelius, tadi saya katakan, dia bukan karena tentara yang korupsi ataupun tentara yang uangnya datang karena memeras orang, bukan. Karena dia punya usaha dan usahanya itu diberkati Tuhan, dan karena uangnya banyak, dia berikan kepada orang-orang yang memerlukan uang itu. Di Alkitab dikatakan ada 5 kelompok orang yang perlu kita bantu kalau kita punya uang. Kalau kamu punya uang ya, jangan pikir menjadi lebih kaya lagi. Bantu nih 5 kelompok orang. 1, orang yang tidak punya ayah, yatim. Yang kedua, janda, kamu bantu. Yang ketiga, siapa lagi? Orang miskin. Yang keempat, siapa lagi? Orang asing. Yang kelima, hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan kan nggak punya bisnis. Dari mana mereka bisa hidup? Ya dari persembahan. Kalau jemaat tidak memberikan persembahan, dari mana kita punya uang untuk membayar AC? Listrik gereja ini cukup mahal loh. 1 tahun, 1 bulan tuh 2,8 juta loh. Listrik loh. Kalau kalian tidak kerja, kalian tidak memberi persembahan, mana bisa gereja itu bisa beroperasi? Jadi kita harus memberikan apa? Persembahan perpuluhan. Kalau kamu kerja dapat gaji katakanlah 5 juta, berarti tiap bulan memberi persembahan 500.000. Kalau kamu kerja gajinya 1 juta, ya persembahan perpuluhannya ya 100.000. Jangan lupa itu. Jadi Cornelius memberikan sedekah, dan sedekahnya sudah Tuhan terima. Nah, setelah itu malaikat itu berkata kepada Cornelius, "Hai Cornelius, kamu harus mengirim orang ke kota Yopa." Kalau kamu lihat ya, kota Yopa di tanah Israel, Mediterania itu ada di sebelah ya, agak kalau lihat peta ya, coba kita buka di bagian Alkitab kita belakang. Itu ada peta. Nah, Yopa itu berada di tepi laut
Mediterania. Nah, kemudian kalau kita lihat peta perjanjian baru, nah Kaisaria itu ada di sebelah utaranya. Peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Jadi kamu dapat lihat Kaisaria di utara, Yopa di sebelah selatan. Jadi disuruh mengutus orang ke kota Yopa. Malaikat berkata, nanti di situ cari seorang yang bernama Simon. Panggilannya Petrus, sedang bermalam di rumah orang yang bernama Simon, pengusaha kulit. Dan kamu bawa Simon ke rumah kamu, supaya Simon Petrus memberitahu kepada kamu apa yang harus kamu lakukan, supaya kamu, Cornelius, dan seluruh diminta untuk mengutus orang. Dan kalau kita perhatikan dalam pasal 10, keesokan harinya dia mengutus 3 orang. 1 tentara dia utus. Dikatakan di situ tentara yang baik loh. Cornelius baik, dia punya anak buah juga baik loh. Dia mengutus 1 tentara yang baik seperti dirinya, dan dia juga mengutus 2 pelayan. Tadi saya katakan Cornelius itu orang yang kaya. Kalau tidak kaya mana mungkin punya 2 pelayan kan? Dan setelah diutus, orang itu dari pagi berangkat ke kota Yopa, dan sampai di kota Yopa jamnya itu pas jamnya Petrus berdoa. Waktu Petrus berdoa, kalau kita ingat pembacaan tadi pada poin yang kedua, Petrus itu di kota Yerusalem oleh gereja Yerusalem ditanya, kenapa kamu ya sampai ke rumah orang tak bersunat, kamu bermalam di situ, bahkan makan makanan mereka yang tidak boleh dimakan. Jadi waktu Petrus sedang berdoa, dia merasa lapar. Jadi waktu dia merasa lapar, Tuhan memberikan dia penglihatan. Penglihatannya bagaimana? Ada kain yang turun dari langit. Ya, sekarang kalau kita sering lihat pesawat turun dari langit kan? Yang Petrus lihat itu kain turun dari langit, dan di dalam kain itu begitu banyak binatang-binatang yang sesuai dengan hukum Taurat tidak boleh dimakan. Tapi Tuhan bilang sama Petrus, "Hai Petrus, bangunlah." Kenapa bangun? Karena Petrus itu berdoanya tuh berlutut loh. Ya, Petrus berdoa, dia bukan lagi berdiri begini. Kalau berdiri nggak usah bangun kan? Artinya dia berlutut. Petrus berdoa dengan berlutut. Tuhan bilang sama Petrus, berhenti berdoa, bangun Petrus. Binatang-binatang yang ada di dalam kain itu kamu sembelih dan kamu makan. Petrus kaget luar biasa, karena di dalam kain itu binatang-binatangnya ada apa? Ada babinya, kemudian ada yang melata-lata gitu ya. Disuruh sembelih dan suruh makan. Kenapa sembelih loh? Kita boleh makan binatang-binatang yang dikatakan perjanjian lama tidak boleh dimakan, harus disembelih, darahnya mengalir ke tanah. Kita nggak boleh makan darah. Orang Kristen nggak boleh makan darah ya, karena darah melambangkan kehidupan. Nggak boleh disembelih, darahnya mengalir, kamu makan. Petrus bilang tidak. 2 kali dia bilang tidak. Wah, berani bilang sama Tuhan tidak kan? Kemudian turun lagi kedua kali penglihatan itu. Petrus tetap melihat penglihatan yang sama sampai 3 kali. Nah, setelah selesai penglihatan itu, kain itu dikatakan oleh Alkitab ditarik ke surga loh. Ditarik ke surga, ditarik ke langit. Selesai Petrus berdoa, setelah dia turun ke bawah, ada 3 orang mencari Petrus. Mereka nggak kenal loh. Cornelius tidak kenal Petrus, Petrus tidak kenal Cornelius, tentara tidak kenal Cornelius, tidak kenal Petrus, dan 2 pelayan yang tidak kenal. Kenapa mereka bisa berkunjung ke rumah itu? Karena perintah dari malaikat, seperti yang Tuhan sampaikan. Tadi saya sudah katakan doa Petrus itu jam 3 sore, dan Petrus disuruh oleh Roh Kudus pergi ke rumah orang itu di Kaisaria. Karena itu sudah sore, tidak bisa Petrus segera berangkat. Akhirnya 1 malam kemudian, kalau kita membaca di pasal 10, Petrus berangkat bersama 3 orang itu, dan Petrus juga membawa 6 orang Yahudi lainnya. Dia tidak sendirian pergi,
Dia membawa 6 orang Yahudi yang sudah percaya Yesus untuk berangkat ke Kaisaria. Dan kalau kita melihat waktu Petrus berangkat ke Kaisaria, sampai di Kaisaria itu sudah jam 3 sore. Berarti perjalanannya itu 9 jam. Dari jam 6 pagi kalau mereka berjalan sampai di Kaisaria itu sudah jam 3 sore, itu 9 jam mereka berjalan kaki. Begitu sampai di rumah Kornelius, apa yang Petrus katakan? Ini bagian kedua yang akan kita pelajari. Bagian yang pertama, gereja Yerusalem itu berselisih paham dengan Petrus karena tidak pernah terjadi sebelumnya orang-orang Yahudi itu bermalam di rumah orang yang bukan Yahudi. Karena mereka tidak boleh makan makanan yang tidak dimakan oleh orang Yahudi. Sesampai di situ, Petrus harus berbuat apa? Petrus langsung membuka mulut. Kalau kamu membaca dalam pasal 10 ayat 34 sampai pasal 10 ayat 48. Begitu panjang lebar. Apa yang Petrus katakan? Petrus langsung menyampaikan firman Tuhan. Ini suatu kesaksian yang baik. Bahwa pelayan Tuhan itu kemana-mana dia pergi harus siap menyampaikan firman Tuhan. Seperti kami ya, para hamba-hamba Tuhan, kalau berkunjung ke rumah kalian, kami mengajak kalian menyanyi, kami mengajak kalian membaca firman dan merenungkan firman. Itu yang paling utama. Nah, kita lihat dari ayat 34 sampai 48, apa yang Petrus katakan. Saya sudah share ada 22 hal dia sudah katakan. Nah, bukan hanya 1-2 hal loh, 22 hal. Tetapi kita bersyukur kita punya Alkitab sehingga kita bisa melihat satu persatu. Mari kita lihat dalam pasal 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa yang pertama yang Petrus katakan, Allah tidak membedakan orang. Allah tidak memandang muka. Ya, manusia kan sering memandang muka. Memandang warna kulit. Apakah kulitnya hitam, putih, merah, kuning. Melihat orang dari penampilan fisik itu manusia. Tuhan itu melihat kita dari mana? Dari lubuk jantung kita. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita itu berharga di mata Tuhan sebagai anaknya. Tetapi kalau orang belum percaya Yesus, siapapun dia, apakah dia raja, dia presiden, orang kaya, Tuhan ingin orang itu bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 35, setiap orang dari segala bangsa manapun, kalau dia takut akan Tuhan dan menjalankan firman Tuhan, maka Tuhan senang sama dia. Jadi jelas di sini ya, Tuhan senang sama kamu dan saya kalau kita menjalankan firman. Pertanyaannya, kamu di rumah membaca firman enggak? Kamu di gereja sungguh-sungguh nggak mendengarkan firman? Kalau tidak membaca firman, tidak mendengarkan firman, bagaimana dapat menjalankan firman? Kornelius itu menjalankan firman, maka Tuhan berkenan kepada dia. Dia itu belum selamat dan Tuhan meminta dia untuk menjemput Petrus, dan Petrus katakan kepada dia yang kedua, Tuhan senang sama kamu loh Kornelius, senang. Kemudian yang ketiga, kita lihat ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Artinya begini loh, keselamatan itu datangnya dari bangsa Israel. Tuhan Yesus waktu dia melayani 3,5 tahun, dia melayani di Israel loh, bukan di tempat lain. Kemudian yang berikutnya, Tuhan Yesus waktu dia melayani, apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia memberitakan berita perdamaian. Apa itu perdamaian? Artinya begini, sebelum kita percaya Yesus, kita itu ada musuh-musuhnya Allah. Ya, kamu jangan anggap ya, Tuhan itu musuhnya hanya setan, enggak loh. Tuhan itu kita menjadi musuhnya kalau kita menjadi orang yang belum bertobat dari dosa-dosa kita. Jadi berita perdamaian itu gampang. Kita percaya Yesus, darah Yesus menghapus dosa kita, sehingga kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Kemudian berita yang Yesus sampaikan bukan hanya perdamaian, bahwa Tuhan Yesus itu memang dia di Palestina adalah kelihatannya seperti
hanya manusia biasa. Dia bisa lelah, dia bisa lapar, ya, dia bisa ngantuk, tertidur, tetapi dia adalah Tuhan loh yang menjelma menjadi manusia. Tuhan dari semua orang. Ini pengajaran berikutnya. Kemudian ayat 37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, ya, karena mereka itu berada di Kaisaria. Kaisaria itu sudah sedikit di luar daerah Yudea. Kemudian Petrus berkata, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Nah, di sini kenapa ada disebut nama Yohanes? Kalau kita membaca Injil Matius pasal 3 ayat 2, Yohanes itu yang pertama-tama mengabarkan Injil sebelum Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengabarkan Injil. Dia berkata, kamu semua harus bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, Yohanes Pembaptis ini kemudian setelah melayani 6 bulan, pelayanannya itu selesai. Karena dia hanya diutus melayani sebelum Yesus. Jadi waktu dia menyelesaikan pelayanannya, dia ditangkap, dimasukkan penjara. Dia hanya melayani sebelum Yesus 6 bulan, singkat sekali loh. Dan setelah itu Tuhan Yesus yang melayani. Dan murid-murid Yohanes itu satu persatu menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, termasuk Petrus dan kawan-kawan itu sebelumnya adalah murid dari Yohanes. Nah, setelah itu Yesus dari Nazaret melayani, dan pelayanan Yesus itu ciri khasnya apa? Allah mengurapi Tuhan Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ya, kalau kita melihat Allah Bapa mengutus Yesus, kemudian Tuhan Yesus waktu setelah dibaptis, ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati tinggal di atas Yesus, dan Tuhan Yesus adalah hamba Allah yang penuh dengan Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Kalau kita membaca Injil Tuhan Yesus, ada hampir 20 kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Penyakit orang yang datang kepada Yesus bermacam-macam. Ada yang matanya buta, langsung Tuhan Yesus sembuhkan. Ada yang tidak bisa jalan, Tuhan Yesus sembuhkan, bisa berjalan. Ada yang perempuan sakit pendarahan, sudah 12 tahun, Tuhan Yesus sembuhkan. Ada orang yang mati, bahkan mati 4 hari, Tuhan Yesus bangkitkan dari kematian. Dan ada orang yang dirasuki setan. Ya, penyakit itu bisa karena kelemahan tubuh, karena virus corona bisa. Penyakit itu juga bisa karena dirasuki setan. Ya, di zaman sekarang juga ada orang sakit karena dirasuki setan. Nah, bagaimana caranya orang yang dirasuki setan bisa sembuh di zaman sekarang? Kalau di zaman Tuhan Yesus tinggal perintahkan, hai roh jahat, keluar dari orang itu roh jahatnya keluar langsung. Kalau sekarang bagaimana caranya? Bisa nggak kita bawa Alkitab? Dalam nama Yesus, aku tengking setan keluar. Nggak bisa. Caranya bagaimana? Orang yang dirasuki setan tidak akan 24 jam dirasuki setan. Ada saat-saatnya dia sadar. Jadi waktu dia sadar, kamu beritakan Injil Yesus kepada dia, dan pada saat dia percaya Yesus, menerima Yesus, Yesus masuk ke dalam hidupnya, setan itu nggak berani lagi merasuki dia. Jadi kita juga di sini kalau kita sudah percaya Yesus, kita tidak mungkin dirasuki setan. Setan hanya bisa menggoda orang Kristen. Hei, orang Kristen, godaannya apa? Hari Minggu lebih baik tidur, jangan ke gereja. Hai orang Kristen, kalau ke gereja kan bahaya nih, lagi COVID nih. Pulang-pulang bisa kena COVID. Jadi dia akhirnya nggak ke gereja. Padahal bisa ke gereja. Tempat ini dia lihat tuh masih kosong kok. 20 orang datang lagi masih aman di sini. Kemana tuh orang-orang yang tidak datang? Iblis bisa menggoda orang Kristen, tapi tidak bisa merasuki orang Kristen. Nah, Tuhan Yesus membebaskan semua orang yang kerasukan setan yang dibawa kepada Yesus, dan semua penyakit Tuhan Yesus sembuhkan. Dan berikutnya kita melihat di sini, Yesus yang selalu berbuat baik di tanah perjanjian, tetapi akhirnya kalau kita lihat di sini, Yesus itu disalibkan, tetapi sebelum disalibkan di dalam ayat 39, Tuhan Yesus itu
memiliki murid-murid sebagai saksi. Penting di sini ya. Di mana Tuhan Yesus memiliki 12 rasul sebagai saksi, dan Tuhan Yesus juga memiliki 70 ya saksi lainnya. Kalau kita membaca, ada paling tidak 500 orang sudah percaya Yesus pada saat Yesus melayani. Jadi Tuhan Yesus yang melayani 3,5 tahun, ketika dia harus pulang ke sorga, dia sudah punya banyak murid sebagai saksi. Makanya kita juga ya pada zaman sekarang, kita berdoa ya, jangan sampai hanya kita ya, generasi yang agak tua yang percaya Yesus, generasi muda tidak percaya Yesus. Gereja sekarang membuka kesempatan untuk keluarga Kristen yang berusia 12 tahun ya, dari keluarga Kristen dapat mengikuti pelajaran dasar-dasar Alkitab supaya bisa reafirmasi iman dan mengikuti perjamuan kudus. Kenapa 12 tahun? Karena setelah mereka bisa mengikuti perjamuan kudus, mereka minimal masih ada di kota Pontianak sampai umur 17-18, ada 5 tahun ya untuk berlatih secara rohani. Dan kalau pada satu saat mereka harus merantau ke tempat lain, kerohanian mereka sudah terbentuk. Kalau kita melihat ya, banyak dari keluarga kita yang keluar kota bahkan ke luar negeri. Setiap tahun pasti ada. Ya, tahun ini kalau Tuhan izinkan, Erik, saya lihat itu sudah siap-siap, Handika, Irene ya, akan ke Taiwan. Jadi mereka sudah lama dibaptis, sudah lama reafirmasi dan bisa ikut perjamuan kudus. Sehingga mereka sudah terbentuk ya sebagai orang-orang yang percaya. Tidak seperti gereja lain ya, umur 17 baru boleh. Ya, itu gereja-gereja yang zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan berbeda lagi. Kenapa 12 tahun? Karena 12 tahun orang Israel itu dianggap dewasa. Ya, Tuhan Yesus ke Yerusalem pada usia 12 tahun. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus yang melayani 3,5 tahun, akhirnya itu ya, disalibkan. Inilah inti dari pemberitaan Petrus. Yang pertama-tama itu adalah pengantar. Dikatakan Tuhan Yesus itu dibunuh, digantung pada salib. Tetapi setelah itu pada hari ketiga, hari Minggu, Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan Allah berkenan kepadanya karena dia dibangkitkan. Nah, itulah Injil. Nah, Injil seringkali saya singgung, ada 4 kitab. Kenapa Injil itu 4 kitab? Karena sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Yeskel pasal 1 ayat 10. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kamu lihat gambar ini, Injil Matius itu melambangkan Yesus sebagai raja. Singa. Lambang dari Injil Matius adalah singa. Ini adalah muka dari kerubim, sebelah kanan itu bentuknya singa. Raja segala raja. Kemudian sebelah kiri ya, malaikat itu wajahnya adalah sapi, lembu. Ya, kalau kamu lihat gambar PDI Perjuangan ya, banteng moncong ya. Nah, kamu ingat ini adalah seperti Injil Markus. Kenapa Injil Markus? Karena lembu dipakai untuk membajak sawah. Kamu tahu nggak kenapa itu lembu? Itu waktu Bung Karno pergi ke Jawa Barat, dia melihat ya ada petani begitu rajin memakai banteng membajak. Iya, lembu itu artinya rajin kerja. Yesus adalah hamba, itu Markus. Kalau kamu baca Injil Markus, 40 kali dikatakan segera. Pembantu kan begitu, kalau kita suruh cepat dia jalan, cepat selesai urusannya. Ya, Yesus adalah hamba. Kemudian yang berikutnya depan, ya malaikat kerubim itu wajahnya manusia. Injil Lukas. Kalau kamu baca silsilah Injil Lukas, disebut Yesus itu putranya siapa? Adam, putra Allah, sampai kepada manusia yang paling atas, yaitu Adam. Kemudian yang terakhir Injil Yohanes, lambangnya adalah burung elang. Ya, kenapa burung elang? Ini rajanya burung. Yesus adalah Tuhan Yehova. Injil itu 4 Injil, karena Yesus raja, Yesus hamba, Yesus manusia sejati yang bisa mati untuk dosa kita, dan Yesus itu Allah yang datang dari sorga. Kemudian Injil ada 4 poin. Nanti kita akan latihan pada bulan Oktober ya. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Dia tidak ada dosa, dia mati untuk dosa-dosa kita.
Yang kedua, Tuhan Yesus itu dikubur sebagai bukti dia sudah sungguh-sungguh mati. Yang ketiga, dia pada hari Minggu dia bangkit dari kematian. Hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemudian dikatakan oleh Petrus, setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri bukan hanya kepada bukan kepada orang-orang tidak percaya, tetapi kepada para saksi, yaitu kepada kami, dan kami telah makan bersama-sama Yesus, minum bersama-sama dengan Yesus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bangkit dari antara orang mati, kalau kamu baca kalimat ini nggak ada di buku-buku lain. Kalau kamu baca koran nggak ada disebut tuh bangkit dari antara orang mati, nggak ada berita seperti itu. Kalau kamu baca sejarah orang Indonesia, sejarah Tiongkok, sejarah orang Arab, nggak ada dicatat di situ bahwa ada satu orang bangkit dari kematian, kecuali sejarah orang Israel di dalam Alkitab. Bangkit dari antara orang mati. Itu kata-kata yang paling penting. Dan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dia bertemu dengan murid-muridnya satu persatu loh. Dia tidak bertemu dengan Pilatus, dia tidak bertemu dengan Herodes, dia menjumpai semua murid-muridnya yang percaya pada dia. Sampai satu saat murid-muridnya melihat Yesus naik ke sorga. Kalau kita sekarang melihat pesawat, kita merasa biasa. Tapi zaman itu nggak ada orang pernah terbang loh. Yang pernah terbang di zaman Tuhan Yesus hanya burung-burung. Mereka melihat Tuhan Yesus ya naik ke sorga pelan-pelan ya. Tangan dia memberkati murid-muridnya, kemudian ditutup awan. Begitu ditutup awan, dua malaikat turun bilang sama mereka, "Hai kalian orang Galilea, kalian kok bengong begini? Kalau begini terus bisa terkilir ini." Ya kan? Yesus yang sudah naik ke sorga akan datang dengan cara yang sama. Murid-murid Yesus sudah bersama Yesus 3,5 tahun. Mereka melihat Yesus jalan kaki, berkeringat, capek. Mereka melihat Yesus ya waktu berjalan sampai di sumur, lapar, suruh mereka beli makan. Mereka melihat Yesus di perahu tertidur, ngantuk. Tapi setelah Yesus bangkit, mereka bertemu Yesus, tubuh Yesus tidak lagi sama. Saya ingat zaman dulu, saya masih pakai telepon jadul, mereknya itu adalah Ericsson. Setelah itu ganti Samsung, pencet begini ya. Setelah ada keluar iPhone, mana punya uang beli iPhone? Ya. Kemudian cari-cari itu telepon yang Android, yang bisa touchscreen. Beda kan? Telepon jadul dengan telepon yang smartphone. Murid-murid melihat tubuh Yesus sebelum bangkit dengan yang sudah bangkit berbeda. Makanya murid-murid itu ya tahu ya, Tuhan Yesus yang sudah bangkit punya tubuh yang tidak akan lapar, tidak akan haus. Kenapa Yesus bisa makan sama mereka? Karena senang. Makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus. Yesus bisa makan, Yesus bisa minum. Bukan karena dia haus, bukan karena dia lapar, karena dia senang bertemu dengan kita. Orang Kristen kalau nggak suka ke gereja itu ada masalah rohani. Dia nggak suka ketemu orang-orang yang sudah percaya. Ada nggak suami yang cinta istri nggak suka ketemu istrinya? Ada? Nggak mungkin. Bapak yang cinta anak suka ketemu anak, khususnya anak-anak yang merantau ya keluar daerah. Seperti saudara Salino, pasti dia suka ketemu anaknya yang di Jogja. Yesus ingin bersekutu dengan kita. Petrus mengatakan mereka bersama-sama Yesus makan dan minum. Nah setelah itu Yesus ya naik ke sorga, dia punya tugas kepada para rasul untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Kadang-kadang orang Kristen mengatakan kita percaya Yesus, betul kita percaya Yesus. Sebenarnya Yesus percaya sama kita loh. Yesus percaya pada Simon. Simon itu adalah nelayan yang nggak ada sekolah tinggi. Yesus percayakan Injil kepada Simon. Kamu jadi orang bisa dipercaya nggak? Saya jadi orang bisa nggak dipercaya?
Petrus punya tugas, walaupun dia adalah orang kampung dari Galilea, kerjanya adalah menjala ikan. Tapi Yesus percayakan kunci Injil pada Petrus. Petrus membuka Injil. Petrus bukan seperti yang dipercayai gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik menganggap Petrus itu adalah rajanya gereja, kepala gereja. Bukan. Petrus itu hanya pelayan biasa, sama dengan rasul-rasul yang lain. Kalau dia kepala gereja, kenapa dalam ayat 1 tuh orang-orang di Yerusalem menuduh dia? Dia bukan paus, dia adalah pengabar Injil, rasul, gembala sidang, hamba Tuhan yang sederajat dengan murid-murid yang lain. Dan Petrus berhasil dipercayai oleh Tuhan Yesus, walaupun dia pernah 3 kali menyangkal Yesus. Aku tidak kenal Yesus, aku tidak kenal Yesus, sumpah kutuk, aku tidak kenal Yesus 3 kali. Tapi Yesus mengembalikan Petrus menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan Petrus membuka pintu Injil. Kalau kamu baca Kisah Rasul pasal 2, di Yerusalem dia berkhotbah bersama rasul yang lain, 3.000 orang bertobat. Dia berkhotbah lagi, ya, bukan hanya di Yerusalem, di Kisah Rasul 8, di daerah Samaria, Yudea, Samaria, ujung bumi, di rumahnya Cornelius. Cornelius dikatakan orang barat, kulit putih, dari Roma, Italia. Tidak pernah terjadi sebelumnya orang Kristen Yahudi masuk ke rumah orang yang tak bersunat, karena kotor, najis ya. Bahasa sekarang apa? Najis. Tuhan bilang masuk ke situ, beritakan Injil. Dan kita membaca di Alkitab, waktu Petrus menyampaikan Injil, Yesus menyelamatkan kamu Cornelius dan seluruh rumah kamu. Ketika Injil sudah diberitakan, Yesus sudah mati untuk dosa kamu, dia dikuburkan, dia bangkit, dia menampakkan diri. Cornelius yang mendengarkan bersama seluruh keluarganya tiba-tiba mengalami satu peristiwa yang tidak pernah mereka alami. Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka bisa berbicara bahasa-bahasa asing tanpa perlu belajar. Misalnya di sini saya berkhotbah, tiba-tiba saya bisa berkhotbah dalam bahasa Jerman atau Jepang, dan ada orang Jerman di situ yang bisa bahasa Indonesia. Dia menerjemahkan khotbah saya tanpa saya belajar loh. Itu yang terjadi sebelumnya di Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Ada peneliti Alkitab mengatakan ini jarak antara Pentakosta dengan peristiwa di rumah Cornelius itu adalah sekitar 8 tahun. Jadi gereja hanya melayani orang-orang Yahudi saja selama 8 tahun sampai Tuhan tuh intervensi, mengutus Petrus pergi ke rumah orang tak bersunat. Sejak saat itulah Petrus bersaksi, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Kamu jangan merasa sudah puas kalau kita punya gereja di Kuburaya, punya gereja di Sungai Raya Dalam, punya gereja di Siantan, sebentar lagi di Parit 2. Itu belum cukup. Di dunia ini ada 6.000 bahasa. Ya, Pontianak saja, kalau kita lihat begitu banyak kecamatan kan. Kalimantan Barat ada 13 kota loh. Kalau tidak ada orang seperti Petrus dikirim ke sana memberitakan Injil, mereka tidak tahu Injil, mana mungkin diselamatkan. Jadi kita berdoa bahwa peristiwa yang terjadi di Kisah Rasul pasal 10 dan 11 bisa juga terjadi di gereja kita. Gereja kita bisa dipakai Tuhan membangun banyak tempat, karena rumah Cornelius menjadi gereja. Kenapa gereja? Gereja itu kalau ada 2 orang, 3 orang bertemu dalam nama Yesus, itu namanya gereja. Gereja di rumah Cornelius. Makanya kalau kita ya sebagai orang Kristen di rumah, kalau kita bersekutu, itu adalah gereja di rumah kita masing-masing. Kalau ini sudah namanya gereja gabungan ya. Ya, karena waktu pandemi Covid ini kan kalian kebaktian di rumah kan, betul nggak? Ya kan? Berarti di rumah kalian ada gereja kan? Ada bapaknya, ibunya, anaknya kebaktian. Desa Kapur ada, Hanura ada. Itu gereja. Tempat orang Kristen bertemu, itu gereja. Kita berharap ya gereja kita dipakai untuk membangun gereja sebanyak-banyaknya.
Tidak ada ya hal lain yang lebih penting daripada itu, daripada membangun gereja, membawa orang percaya Yesus. Nggak ada. Dan kalau kita lihat di sini, Injil yang terakhir dikatakan adalah orang-orang tidak bersunat akan diselamatkan, tetapi orang yang tidak mau menerima Yesus, Yesus akan menjadi hakim atas mereka. Dan kitab suci ini adalah saksi bahwa kitab suci ini berita intinya adalah Tuhan Yesus. Pada ayat 43. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia mendapatkan pengampunan dosa oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi setelah ini lengkap, 22 hal disampaikan oleh Petrus, Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka menerima kuasa dan mereka bisa berkata-kata, ayat 46, dalam bahasa roh. Ini bukan bahasa seperti gereja-gereja karismatik sekarang, sikilaba-laba, gudu-gudu, bukan. Ini bahasa yang benar-benar bahasa. Ya, untuk yang akan merantau ke luar negeri nanti tahu sendiri. Seperti ya, Handika, sampai di sana kamu nggak bisa lagi bahasa Indonesia di Taiwan sama orang sana. Kamu harus belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa itu tidak gampang. Kenapa? Karena itu kutuk. Ya, kutuk ke-6 di Menara Babel. Tetapi orang ini bisa langsung bahasa asing tanpa perlu belajar. Itu adalah karunia Roh Kudus. Kenapa diberi karunia seperti itu? Karena mereka harus dengan cepat pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Jadi setelah itu, kalau kita kembali ke pasal 11, Petrus selesai bersaksi bahwa Roh Kudus sudah turun ke atas orang-orang tak bersunat. Bukan hanya Petrus sendiri yang menyaksikan, ada 6 pria bersama Petrus melihat hal itu terjadi dan mereka merasa takjub. Kenapa? Karena mereka pernah mengalami hal yang sama 8 tahun sebelumnya. Tiba-tiba saja Petrus ya bisa berkata-kata dalam bahasa asing dan mereka yang 6 juga tiba-tiba bisa, dan mereka sekarang tahu bahwa orang-orang tidak bersunat kalau sudah menerima Injil ya, 4 buku, 4 poin, 4 perintah, dan 4 generasi. Kalian bisa lihat di weekly, saya sudah susun ya. 4 kali 4. 4 buku, 4 poin, 4 perintah, 4 generasi. Kalau di gereja tidak ada 4 generasi, kita gagal gerejanya. Generasi 1 Paulus, Timotius. Paulus memberitakan Injil, iya betul. Timotius memberitakan Injil, iya betul. Timotius memberitakan Injil. Murid Timotius dan murid dari murid Timotius, semuanya harus memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah 4 kali 4. 4 buku, 4 poin, 4 perintah. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka, dan harus ada 4 generasi. Makanya kita ada training nanti bulan Oktober. Ikut ya, harus ikut ya, apalagi yang muda ya, harus ikut mengabarkan Injil. Kalau kita mengabarkan Injil, Tuhan akan berbelas kasihan, ada orang mau percaya Yesus. Contohnya, sebelum pandemik, kira-kira bulan Mei ya, kalau nggak salah, kami pergi ke Desa Kapur mengabarkan Injil. Di perumahan Karisma, bertemu dengan 2 bersaudara, namanya Ado dan Alung. Saya tanya, kamu mau percaya Yesus nggak? Mereka bilang mau. Dan diajak berdoa, mereka mau. Setelah itu kontak-kontak, saya minta nomor HP-nya. Dan sebelumnya pandemi, bulan Juli kemarin, mereka kakak beradik pertama kali datang. Dan tadi pagi saya pesan sama penginjil Julimin, kamu harus jemput anak itu. Biasakan mereka datang ke gereja, dan tadi sudah terjemput. Asal kita mau buka mulut, pergi ya kemana saja, kabarkan Injil, Tuhan akan buka jalan. Kamu dapat 1 jiwa, gereja dapat 1 jiwa, itu lebih daripada apa? Kamu mendapatkan seluruh dunia. Ingat ya, apa itu Injil? Di dalam weekly, baca tuh ya. 4 kali 4 buku, 4 poin, 4 perintah, 4 generasi. Ya, apa gunanya kalau bapaknya baik, anaknya brengsek? Gak ada gunanya.
Apa gunanya ya hamba Tuhannya baik, generasi berikutnya bobrok. Ini terjadi di gereja loh. Oh, generasi pertamanya bagus, generasi berikutnya hanya berkhotbah dari mimbar. Tutup tuh gerejanya lama-lama. Paulus bagus, Timotius bagus, Paulus bilang cari murid yang bagus, dan murid kamu harus cari murid yang bagus. Ada 4 generasi. Jadi kita bersyukur setelah Petrus menjelaskan panjang lebar pada ayat 18, pelajaran yang terakhir, apa yang terjadi? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka orang-orang bersunat, orang-orang Yahudi menjadi tenang. Sebelumnya mereka menyerang Petrus loh. Mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ini yang sudah Tuhan janjikan sebagai penutup kepada Petrus. Coba kita baca, kenapa Petrus yang diutus? Karena Tuhan Yesus sudah bilang sama Petrus, kamu punya kunci kerajaan sorga. Petrus sudah membuka di Yerusalem, Yudea, Samaria, sekarang di ujung bumi. Coba kita baca Kisah Rasul 15 ayat 7. Petrus itu orang yang bisa dipercaya. Yesus percaya pada dia dan dia lakukan tugas itu dengan baik. Kita berharap kita jadi orang yang bisa dipercaya juga, yang tidak mengecewakan Tuhan Yesus. Kisah Rasul 15 ayat 7. Kita baca sama-sama, 1-3. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsunglah pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Ini terjadi di rumah Kornelius. Petrus mengajar firman dan Injil pada Kornelius, seluruh keluarganya percaya. Dilanjut ayat 9. Kita baca lagi sama-sama, 3, 2, 1. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan lubuk jantung mereka oleh iman, oleh Injil, oleh firman. Jadi jelas ya, kamu jangan kaget kalau gereja kita satu saat punya kekuatan mengirim pengabar Injil ke Afrika, ke Eropa, ke Jepang, mengabarkan Injil pada orang yang bahasanya beda dengan kita dan orang itu percaya Yesus. Dan karena itu, kekristenan itu tidak seperti agama Yahudi. Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kamu dengarkan virus corona, ada varian Delta kan? Sekarang ada varian Mu lagi, Mu ya. Itu abjad huruf Yunani. Huruf Yunani ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menulis perjanjian baru. Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Kenapa bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani adalah bahasa yang paling canggih di dunia. Lebih canggih daripada bahasa Inggris. Tensisnya bukan hanya 4x4. Ya, Inggris itu tensisnya 4x4. 16 tensis. Kalau ini ya, berkali-kali lipat. Orang Inggris kalau dia bisa bahasa Inggris sudah bagus. Kalau dia bahasa Inggris bisa, dia belajar Yunani, dia punya ilmu tambah. Kenapa bahasa Yunani? Karena dengan bahasa Yunani ini, perjanjian baru ditulis dengan sangat presisi. Tidak bisa diganti-ganti. Ya. Kalau Allah mengatakan A, artinya A. Itu kenapa ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kita hari ini sudah belajar 3 hal. Yang pertama, ayat 1-3, Petrus itu disidang di gereja Yerusalem karena dia bersama-sama orang Yahudi bermalam beberapa malam di rumah Kornelius yang tidak bersunat. Orang-orang di Yerusalem merasa nggak senang. Peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya Petrus pada ayat 4 sampai ayat 17 dengan panjang lebar mengisahkan apa yang terjadi. Kornelius berdoa, mendapatkan perintah malaikat. Petrus berdoa, mendapatkan perintah Roh Kudus, dan Petrus pergi ke rumah Kornelius mengabarkan 22 hal yang intinya adalah Injil Tuhan Yesus.
Kalau kamu percaya Injil, kamu diselamatkan. Kalau kamu menolak Injil, Yesus akan menghakimi, menghukum orang itu, baik orang itu masih hidup ataupun orang mati. Setelah Injil dikabarkan, seluruh keluarga Cornelius menerima Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus. Itu hal kedua yang kita pelajari. Hal yang terakhir di ayat 18, setelah mendengarkan penjelasan seperti itu, karena Petrus bukan hanya berkata seorang diri, ada 6 saksi yang bersama-sama dia. Dan semua orang yang berada di gereja itu di Yerusalem akhirnya tahu bahwa mulai saat itu Injil tidak hanya diberitakan pada orang Yahudi saja, tapi harus kepada orang-orang yang tidak bersunat dari bangsa-bangsa lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih untuk kesaksian dari pekerjaan-Mu melalui Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus, melalui malaikat, melalui Petrus dan keluarga Cornelius. Keluarga yang terpandang di Kaisaria. Bisa Engkau pakai untuk menerima Injil Tuhan Yesus, yang merupakan orang tak bersunat yang pertama percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga kami pada saat ini juga orang-orang tidak bersunat bisa percaya Tuhan Yesus, karena Engkau mengasihi segala bangsa melalui Injil Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah kami sebagai pribadi, kiranya kami juga mau memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada siapa saja yang belum kenal Tuhan Yesus, terutama dari keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau memakai kami waktu kami mengabarkan Injil Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, dan orang berdosa mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Jangan sampai mereka menolak Yesus, dan Yesus akan menjadi hakim yang akan menghukum mereka. Ya Bapa, tolonglah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman dan pemberita firman yang baik. Kami sadar kami orang berdosa. Kami mohon darah Yesus menghapus segala dosa kami, dan Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu menolong kami untuk menjadi saksi yang baik seperti Petrus dan kawan-kawannya. Demikianlah doa kami Bapa. Kami mengucap terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikutnya akan mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih. Rumah kamu diselamatkan. Nah, tadi saya katakan ya, Cornelius itu orang yang baik, orang yang taat agama, tetapi belum selamat. Ya, kamu juga dan saya, walaupun kita ini taat agama, walaupun kita rajin ke gereja, tetapi kalau belum sungguh-sungguh percaya Yesus, kita belum selamat loh. Dekat dengan kerajaan sorga, tapi belum masuk. Nah, Cornelius itu